Kita mau membahas tentang hukum termodinamika dalam kimia fisika, ya. Nah, di sini kita hanya berfokus pada hukum termodinamika saja. Hukum termodinamika 1, termodinamika 2, dan hukum termodinamika 3. Oke. Baik. Oke, teman-teman, kita mulai aja. Oke, sebelumnya termodinamika itu apa? Nah, termodinamika itu adalah terdiri dari dua kata, yaitu termo dan dinamika. Nah, termo itu adalah panas dan dinamika itu adalah perubahan, sehingga atau secara arti istilah itu adalah perubahan panas. Oke, kalau secara teorinya, termodinamika itu adalah kajian perubahan panas yang berbentuk energi yang menyertai reaksi kimia. Ya. Jadi perubahan panas yang menyertai reaksi kimia atau perubahan energi lah ya. Oke, kita masuk aja ke rumus termodinamika 1. Nah, hukum termodinamika 1 kita di sini membahas tentang entalpi, terus sama konsep kalor dan usaha ya. Kalor dan usaha. Oke. Nah, hukum termodinamika 1 ini disebut juga hukum kekekalan energi. Ya. Nah, berbunyi nilai total energi di alam semesta itu diasumsikan konstan. Ya. Nah, energi tidak dapat dimusnahkan maupun diciptakan. Tapi dia bisa berubah-ubah dari satu energi yang pertama ke energi yang lain, ya. Oke, untuk konsep yang pertama kita harus belajar dulu ke konsep kalor, usaha, dan energi dalam. Oke. Nah, untuk rumusnya kita ke rumusnya dulu. Nah, rumusnya itu adalah delta U sama dengan Q min W. Nah, U-nya ini adalah perubahan energi dalam, Q-nya kalor, dan W-nya adalah usaha. Nah, untuk kalor dan usaha ini dia bisa kalor, usaha, dan energi dalam bisa bernilai positif dan negatif. Nah, tergantung dia itu melepas atau menerima kalor atau bekerja atau dikenai kerja. Oke, kita lihat ke konsep yang ini nih. Nah, di sini ada suatu sistem di sini atau suatu reaksinya, di sini ada berarti di sekitarnya adalah lingkungannya. Nah, kalau suatu sistem menerima kalor, berarti dia bernilai positif. Dan kalau dia melepaskan kalor, dia berarti kalornya bernilai negatif. Dan nah tadi itu konsep berdasarkan sudut pandang kalor. Nah, sekarang kita ke sudut pandang usahanya. Kalau sistem mengeluarkan usaha, usahanya bernilai positif. Kalau sistem menerima usaha luar, berarti usahanya bernilai negatif. Itu ya. Oke, paham? Oke. Kita bahas satu-satu dulu yang usaha dan kalor. Nah, di sini ada usaha itu kita sebut juga dengan kerja ya. Nah, di sini usaha itu rumusnya itu adalah W sama dengan P kali delta V. Dengan P-nya itu adalah tekanan, V-nya adalah perubahan volume. Nah, perubahan volume rumusnya adalah V2 kurangi V1. Jadi volume akhir dikurangi volume awal. Ingat, dia volume akhir, bukan volume terbesar ya. Volume akhir kurangi volume awal, bukan volume besar dikurangi volume kecil. Oke, catat itu ya. Nah itu secara umum, rumus secara umum. Nah, di sini kalau ada juga rumus pada saat kondisinya isotermal dan keadaannya reversibel. Rumusnya menjadi W sama dengan N kali R kali T dikali ln V2 per V1. Atau bisa juga kalau kita ubah jadi log, jadi W sama dengan 2,303 dikali N dikali R dikali T dikali log V2 per V1. Nah, kalau ini dalam ln, ini dalam log. Oke, terus ada juga usaha pada keadaan gas ideal. Oke, karena dia tadi usaha itu adalah
gas ideal itu kan dia PV sama dengan nRT ya. Nah, usaha itu tadi kan rumus awalnya ini ya. Twing, dah. Sama kan? Nah, berarti ini kita bisa ganti jadi usaha. Jadi didapat usaha, jadi rumusnya adalah W sama dengan N kali R kali delta T, karena dia volumenya delta V, berarti di sini T-nya jadi delta T. Oke. Nah, di sini N-nya itu adalah mol, R itu tetapan gas. Nah, tetapan gasnya ini ada macam-macam ya. Ada yang 8,314 Joule per mol Kelvin, ada yang 1,987 kalori per mol Kelvin, ada 0,08206 liter ATM per mol Kelvin. Nah, satuan ini tergantung nanti kalian mau pas dimasukin ke sini satuannya mau apa. Nah, makanya jangan lupa saat di perhitungan masukkan juga satuannya supaya kalian gak bingung. Gitu. Nah, delta T-nya itu adalah perubahan suhu. Ingat, perubahan suhu T akhir dikurangi T awal, bukan T besar kurangi T kecil ya. Oke. Ini untuk usaha. Sekarang kita lanjut ke kalor. Nah, kalor ini dia ada beberapa macam. Yang pertama ada kapasitas kalor ya. Kapasitas kalor itu adalah kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu zat 1 gram. 1 derajat Celcius. Untuk menaik. Nah, rumusnya itu adalah Q sama dengan C besar kali delta T. Nah, C besar ini adalah kapasitas kalor. Satuannya Joule. Satuannya itu Joule per derajat Celcius. Nah, terus yang kedua ada kalor jenis. Kalor jenis itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg zat 1 derajat Celcius. Nah, rumusnya itu adalah Q macet. Q sama dengan MC kecil kali delta T. C kecilnya ini adalah kalor jenisnya. Satuannya Joule per kilogram Celcius. Yang kedua ada kalor molar. Nah, kalau kalor molar itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 mol zat sebesar 1 derajat Celcius. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali Cm kali delta T. Nah, Cm-nya ini adalah kapasitas kalor molar. Satuannya Joule per mol Kelvin. Nah, terus ada juga perubahan energi dalam. Sebelumnya kita kalorimeter dulu. Ada kalorimeter bom. Nah, kalorimeter bom ini dia merupakan sistem terisolasi dan dia prinsipnya itu adalah prinsip asas Black. Nah, ingat kalau prinsip asas Black itu adalah karena dia prinsip asas Black, kalorimeter bom ini, maka kita pakai rumus Q serap sama dengan Q lepas, prinsip asas Black ya. Dengan Q serapnya itu adalah suhu yang tertinggi dan Q lepasnya adalah suhu yang terendah. Gitu ya. Terus kita bahas tentang perubahan energi dalam. Nah, kalau perubahan energi dalam, tadi kan yang pertama tuh rumusnya itu adalah ini ya. Delta U sama dengan Q min W. Nah, ada juga rumusnya kalau dia berupa gas. Nah, ada gas monoatomik dan gas diatomik. Nah, kalau gas monoatomik, rumusnya itu adalah delta U sama dengan 3/2 NR kali delta T. Nah, kalau gas diatomik, delta U sama dengan 5/2 NR delta T. Nah, 3/2 dan 5/2 ini adalah suatu derajat kebebasan suatu gas. Jadi, kalau gas diatomik itu dia memiliki kebebasan yang lebih tinggi daripada gas monoatomik. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke. Kalau tadi kita udah bahas konsep usaha, sekarang kita bahas tentang entalpi. Karena tadi dibahas ya di awal
Hukum satu tuh kita menjurus kepada entalpi. Oke, entalpi itu apa? Jadi entalpi itu adalah pada tekanan konstan, kalor yang diberikan sama dengan perubahan dan sifat termodinamika lain dari sistem, yaitu entalpi. Itu pengertian entalpi ya. Jadi pada tekanan konstan, kalor yang diberikan itu sama dengan perubahan dan sifat termodinamikanya. Sehingga itu kita peroleh dari rumus perubahan energi dalam tadi. Delta U sama dengan Q min W. Oke, karena entalpi itu sama dengan kalor yang diberikan, berarti sama aja kayak kalor, ya gak? Berarti di sini note entalpi itu berarti sama dengan kalor. Nah, terus W-nya itu kita jabarin lagi. Tadi kan W-nya itu adalah, berarti di sini delta U sama dengan H dikurangi. Nah, W-nya ini kita turunkan lagi. W itu kan P kali delta V ya. Nah, berarti W-nya kita ganti sama P kali delta V. Oke. Karena kita di sini membahas entalpi, berarti kita mencari H-nya ya. Oke, kalau kita mencari H, ini tinggal kita pindah ruas saja. Yang di sininya kita pindah ruas. Ini kita pindah ruas ke ruas kiri. Jadinya H sama dengan delta U ditambah P kali delta V. Sehingga kalau perubahan entalpi ya sama aja rumusnya. Jadi delta H sama dengan delta U ditambah P kali delta V. Gitu. Nah, di sini untuk menentukan entalpi dengan hukum Hess. Jadi penentuan entalpi itu bisa dari rumus ini, bisa dengan hukum Hess, bisa juga dengan menentukan entalpi dari entalpi standar pembentukan. Nah, ini entalpi ini kita pernah bahas ya waktu di kelas 10 sama Pak Hasnan. Oke, kalau kalian mau videonya bisa nanti dibuatin aja ya. Buatin khusus termokimia. Oke. Untuk hukum Hess ini kita bahas dulu beberapa aturan dan sifat-sifat reaksinya. Nah, di sini dengan hukum Hess, contohnya reaksi A tambah 2B menjadi C, itu delta H-nya itu adalah positif ya. Positif 1 misalkan ya. Nah, kalau reaksi kita balik, berarti kita balik jadinya C menjadi A tambah 2B ya gak? Nah, kalau dibalik, delta H-nya itu jadi yang tadinya positif jadi negatif. Yang tadinya negatif jadi positif. Yang kedua, jika reaksi dikali 2, maka entalpinya juga dikalikan 2. Berarti kalau yang ini kita kali 2. Berarti jadinya 2A tambah 4B jadi 2C. Delta H-nya yang tadinya plus jadi plus 2. Terus yang ketiga, jika reaksinya dibagi 2, maka delta H-nya juga dibagi 2. Ini kita dari reaksi ini ya. Berarti setengah A tambah B jadi setengah C. Delta H-nya sama dengan positif setengah. Oke. Itu ya. Nah, contohnya, contoh. Kita punya dua reaksi. Reaksi NH3 menjadi setengah N2 tambah 2/3 H2. Nah, kalau reaksi penguraian dan pembentukan, produk yang diurai atau produk yang dibentuk, koefisiennya wajib 1 ya. Gak apa-apa kok yang pembentuknya itu setengah atau apa, tapi ya intinya yang reaksi yang terbentuk atau yang diurainya itu harus 1 koefisiennya ya. Nah, itu delta H-nya itu sebesar 46 kJ. Terus reaksi yang kedua, 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Di sini delta H-nya min 484. Ini harusnya H2O-nya 1 ya. Cuman ya sudahlah. Nah, pertanyaannya, tentukan delta H reaksi 2N2 tambah 6H2O menjadi 3O2 tambah 4NH3. Caranya gimana? Nah, ini tuh kita buat reaksinya tuh dari reaksi yang di sini. Buat reaksi yang ini dari reaksi yang 2 ini. Oke.
Kayak kita lihat reaksi yang goalsnya itu kita pengen N2 nya di ruas kiri. Berarti yang ada N2 itu adalah yang ini ya. Nah, berarti kalau kita mau ada di ruas kiri, berarti karena dia N2 nya di ruas kanan dan kita pengennya di ruas kiri, berarti kita balik. Kita balik. Terus kita lihat koefisiennya. Dia pengennya koefisiennya 2. Sedangkan yang dari reaksi awal koefisiennya setengah. Berarti kita kalikan dengan 4. Ya, berarti reaksi ini kita balik dan dikalikan dengan 4. Nah, terus ya, dia juga di sini ada 6H2O. Nah, berarti dia pengen H2-nya di ruas kiri. Nah, kalau di reaksi awal dia H2O-nya adalah di ruas ruas kanan. Ya, sehingga kita balik ya. Nanti kita balik itunya, reaksinya kita balik. Nah, terus kita lihat koefisiennya. Dia koefisiennya mintanya 6, sedangkan yang dari reaksi awal koefisiennya dia adalah 2. Berarti dikalikan dengan 3. Oke, dikalikan dengan 3 berarti delta H-nya jadinya gimana? Jadinya yang tadinya minus, oke, dibalik dan dikalikan 3 ya. Tadi reaksi ininya. Oke, lanjut. Berarti tinggal kita balik aja nih ya. Dan kita kalikan dengan 4 yang atas. Berarti ini kita balik N2 tambah H2 menjadi NH3. Dan koefisiennya kita masing-masing kita kali 4. Setengah kali 4 2. Terus 3/2 kali 4 itu 6. Dan 1 dikali 4 itu 4. Oke, untuk reaksinya selesai. Terus sekarang kita urusin entalpinya. Nah, dia dibalik dan dikali 4. Berarti kalau dibalik yang tadi positif jadi negatif. Dan dikali 4. Berarti tadi kalau dikali 4 itu berarti dikali 4 juga. 46 kJ kali 4 itu adalah 184 kJ. Oke. Terus yang H2-nya. Oke, tadi isyarat kita mau diapain, reaksinya mau kita balik dan dikali 3. Oke, kita balik dulu jadi H2 menjadi H2O jadi H2 dan O2. Nah, sekarang kita lihat koefisiennya. Koefisiennya kita minta dikali 3. Nah, di sini H2O koefisiennya 6, berarti 6 dikali di sini ya. Sorry. H2O itu koefisiennya itu adalah 2. Berarti 2 dikali 3 jadi koefisiennya 6. Terus H2 dari 2 dikalikan 3 menjadi 6. Dan O2 itu 1 koefisiennya, berarti dikalikan 3 menjadi 3. Nah, terus untuk reaksi selesai. Sekarang kita urusin si entalpinya. Karena dia dibalik berarti dari negatif menjadi positif. Dan dia dikali 3 berarti nilainya dikalikan 3 juga. 484 dikali 3 itu hasilnya 1452 kJ. Oke. Nah, habis itu ini kan reaksinya ada yang sama antara ruas kanan dan ruas kiri. Kalau yang di ruas kanan ada yang sama dengan ruas kiri, bisa kita coret. Oke, berarti yang bisa kita coret adalah ini dan ini ya, H2O. 6H2O kita coret habis H2O-nya. Oke, jadi tinggal sisa. Nah, tinggal digabungkan aja. 2N2 ditambah dengan 6H2O menjadi 4NH3 ditambah 3O2. Nah, terus untuk entalpinya gimana? Entalpinya tinggal kita jumlahkan aja. Yang ini dijumlahkan dengan yang ini. Didapat delta H reaksi yang kita mau itu adalah sebesar plus 1268 kJ. Gitu ya. Oke, yang terakhir. Cara yang terakhir itu dengan entalpi pembentukan standar. Nah, jadi itu nanti diberikan suatu reaksi, produk dan reakta kayak biasa ya, reaksi sempurna dan tabel nilai entalpinya. Nah, cara menghitung reaksinya itu gampang banget. Tinggal kita masukin ke rumus ini, jadinya delta H standar sistem sama dengan jumlah mol produk dikali delta HF produk dikurangi jumlah mol reaktan dikali delta HF reaktan. Gitu ya.
Oke, nanti tinggal dimasukin aja, dapat hasilnya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk hukum 1 termodinamika? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Oke, nanti kita lanjut di video berikutnya di hukum termodinamika yang kedua. Oke, sekian dan terima kasih.